Mari kita mulai dengan 7 logika salib. Biasanya 7 perkataan salib, ya kan? Nah, hari ini 7 logika salib. Saudaraku, dalam hidup ini kita sering ngalamin situasi di mana segala usaha udah kita lakuin, tapi tetap aja mentok gitu. Aku udah usaha Pak, mentok. Bener sih saya dengar khotbah hukum tabur tuai, tapi kok saya tabur-tabur nggak tuai-tuai nih. Mentok nih Pak. Kita udah kerja keras, tapi tetap gaji pas-pasan. Usaha juga seret-seretan, dan tagihan numpuk. Udah jaga pola hidup, tetap sakit datang juga. Kita udah berusaha sabar, tapi tetap aja ada konflik di keluarga. Kitanya yang sabar, orang lain yang gak sabar masalahnya. Atau pertemanan yang bikin runyam, atau hubungan di keluarga yang bikin runyam, saudaraku. Kita udah berjuang maksimal, tapi tetap gak naik pangkat misalnya di pekerjaan. Atau bahkan malah kita udah mati-matian, kerja lembur, kerja demi perusahaan, tiba-tiba di PHK gitu saudaraku ya. Nah di tengah situasi kehidupan seperti ini saudaraku, kita sering berpikir Tuhan kok gak masuk akal sih. Apa yang saya alami ini, kenapa aku ngalamin ini. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat dan belajar bahwa acap kali logikanya Tuhan beda dengan logikanya kita. Jalan-jalan Tuhan seperti kita sering akui di dalam nyanyian kita. Jalanmu tak terselami. Jadi kalau saudara bilang kenapa aku ngalamin ini? Tuhan bilang kan kamu bilang gak terselamin toh. Kamu belum tahu, nanti kamu lihat gitu kan. Jadi logika Tuhan beda dengan logika kita saudaraku seringkali. Yang di mata manusia kelihatan rugi, bangkrut, kelihatan kayaknya lemah, kelihatan gagal. Tapi di mata Tuhan justru bisa jadi jalan berkat. Bukankah itu salib? Kelihatan lemah, tapi justru menjadi jalan keselamatan. Yang terasa pahit justru bisa menyembuhkan. Betul enggak? Paria, pahit-pahit kan? Sehat. Daun pepaya, pahit-pahit, sehat. Obat itu, obat-obat kalau saudara makan, rata-rata enggak semua ya. Rata-rata rasanya apa? Pahit saudaraku. Jadi yang terasa pahit justru bisa menyembuhkan. Yang jelas akar pahit enggak menyembuhkan. Tapi kepahitan hidup yang kita alami itu bisa menjadi cara Tuhan untuk membentuk, memulihkan, dan menyembuhkan kita. Saya buka dengan satu ini, saudara. Luka Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Ketika dia dibedah, ketika dia dibelah dengan bilur-bilur itu. Ketika badannya itu dicabik-cabik dan bilur-bilurnya itu kelihatan. Itulah yang menyembuhkan kita. Seorang anak ketika sakit harus mengalami operasi, apa yang dilakukan? Dibedah. Dan dengan cara itu diangkat. Jadi waktu bilur Yesus itu menyembuhkan kita, artinya apa? Dia menjadi korban, dia menjadi yang dibedah. Dia menjadi dokter yang dibedah, tetapi kemudian itu menyembuhkan kita. Itulah keajaiban salib. Nah mari kita lihat 7 logika salib saudaraku. Yang pertama, logika kekalahan. Apa yang dianggap kalah oleh dunia justru adalah kemenangan. Di mata dunia, Tuhan Yesus gagal. Dia ditangkap dan dia mati di kayu salib. Dia disiksa sebelum dia mati. Dia diderah. Dia sepertinya menjadi guru master yang gagal. Katanya hebat, katanya bisa melakukan mujizat. Kenapa waktu orang mau tangkap kamu nggak ngelawan? Di mata dunia dia kalah. Saudara tahu Tuhan Yesus kalau mau ngelawan saat itu bisa? Percaya saudaraku? Buktinya waktu di taman Getsemani masih bisa melakukan mujizat kan? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tidak tahukah kamu Petrus, aku bisa meminta kepada Bapa di sorga untuk mengirim pasukannya datang untuk menolong aku. Tapi itu tidak kulakukan. Jadi apa yang dianggap dunia kalah justru itu adalah kemenangan bagi Tuhan. Ini logika Tuhan, logika salib versus logika duniawi saudaraku. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Musuh-musuh yang gak tahu saat itu dia bilang Tuhan Yesus ini, atau seorang rabi yang bernama Yesus ini udah mati. Kalah dia sekarang, mati dia sudah. Tapi dia gak tahu 3 hari kemudian orang yang mereka bilang mati itu bangkit. Dan firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Nah saudaraku, apa maksudnya logika salib ini untuk hidup kita? Kadang kita merasa kalah saudaraku dalam hidup ini.
Tapi Tuhan bisa pakai kekalahan kita untuk membentuk kemenangan yang lebih besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan bisa pakai apa yang orang anggap kita kalah justru menjadi kemenangan yang lebih besar dalam hidup kita. Makanya dalam hidup ini waktu kita ngerasa kita kalah, jangan cepat-cepat putus asa. Bisa jadi yang kita anggap kekalahan hari ini justru membentuk kemenangan kita esok hari. Who knows, saudaraku. Selama kita hidup di dalam jalan, di dalam logika salib, pasti Tuhan akan menyatakan kemenangan itu. Itu yang pertama, karena ada 7, cepat-cepat saja. Yang kedua, logika penderitaan sama dengan kemuliaan. Bagi dunia penderitaan itu nyiksa, tapi bagi salib penderitaan itu kemuliaan. Salib itu adalah penderitaan, saudaraku. Tapi justru disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Makanya kita diminta untuk pikul salib. Sebab waktu kita pikul salib, kita akan menerima kemuliaan. Aneh memang kekristenan ini, saudaraku ya. Aneh. Jadi kalau kita ngikut pikul salib, kita akan terima kemuliaan. Logikanya di mana? Yang ada nyiksa, yang ada itu sakit, yang ada adalah menderita. Tapi inilah yang disebut logika salib. 2 Korintus 4 ayat 17, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini sedang kita alami menghasilkan bagi kita kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Jadi penderitaan salib yang kita alami hari ini menghasilkan kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Jadi kadang kalau kita tanya, kenapa Tuhan aku sakit? Kenapa aku mengalami hal ini? Tapi banyak orang yang justru menemukan makna hidupnya waktu dia berjuang menghadapi penyakit. Dia melihat dalam perjuangan saya menghadapi sakit penyakit ini, ada Tuhan yang menyertai. Dan disitulah kemuliaan dan kemenangannya dia. Tuhan mau pakai mungkin sakit penyakit. Tuhan mau pakai mungkin masalah-masalah hidup yang kita alami saat ini. Untuk mengajarkan kita bahwa tekun di dalam penderitaan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bagi kita orang Kristen, kita harus jaga hidup sehat itu pasti. Tapi kalaupun tetap sakit, ya udah kita jalani saja dengan kemenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, logika mengosongkan diri tapi justru ditinggikan. Kalau dunia, kamu mengosongkan diri, rugi loh, ketinggalan loh gitu. Tapi di logika salib, kamu mengosongkan dirimu, kamu ditinggikan. Saudaraku, Tuhan Yesus kita tahu dia Allah anak yang mengosongkan diri. Dia mengambil rupa hamba menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus gak cari pujian dan pengakuan, saudaraku. Tapi justru karena itu Allah Bapa meninggikan dia. Perendahan dalam logika salib justru mendatangkan peninggian. Siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani terlebih dahulu. Ini logika salib. Makanya Matius 23 ayat 12, barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Dan saudara tahu di ayat yang sama itu bunyinya apa lagi yang lengkapnya? Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi kalau kita meninggikan diri, Tuhan merendahkan kita. Tapi kalau kita merendahkan diri, Tuhan meninggikan kita. Jadi kalau lagi konflik nih, tinggi-tinggian nih. Siapa yang paling tinggi dia yang menang nih. Rendahkan diri, saudaraku ya. Nanti waktu kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Kalau kita merasa nggak dihargai mungkin di tempat kerja atau di lingkungan kita, pasti semua ngalamin kan? Gitu. Wah, itu benar-benar saya udah bekerja baik-baik, tapi itu miss yang itu, tapi guru yang itu, tapi bapak yang itu, gitu. Itu bikin kesel banget gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain tapi dia kayak gitu. Kalau kita merasa nggak dihargai di tempat kerja atau di lingkungan kita, jangan tergoda buat cari perhatian. Artinya jangan tergoda buat membalas dengan hal yang sama. Tuhan ngajarin kita untuk tetap rendah hati, sehingga Tuhan sendiri pada waktunya akan mengangkat kita. Tuhan akan kasih tunjuk yang mana yang benar, yang mana yang salah. Biar Tuhan yang bekerja, saudaraku. Jadi itulah logika salib yang ketiga. Merendahkan diri justru ditinggikan. Yang keempat, logika memberi itu berarti menerima. Kalau di dunia ini memberi ya rugi. Yang ada yang harus menerima terus supaya untung, supaya nimbun banyak. Dunia bilang kalau mau kaya kumpulkan sebanyak-banyaknya.
Tapi logika salib dan Tuhan bilang kalau kamu mau diberkati, belajarlah untuk memberi. Ini adalah logika salib, saudara. Lukas 6 ayat 38, itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Pernah nggak ngalami, saudara, waktu kita memberi buat orang lain, justru kita ngalami berkat nggak terduga. Pernah nggak saudara rasain itu? Saya sering kali. Dengan segala keterbatasan kami berusaha. Dan Tuhan kirim banyak burung gagak, saudara. Sudah tahu maksudnya burung gagak tuh? Burung gagak itu sebuah istilah ungkapan dari kisah Nabi Elia. Gitu. Waktu dia kelaparan di gua itu, Tuhan kirim burung gagak di gua atau di tepi sungai Kerit itu ya. Tuhan kirim burung gagak untuk antar makanan sama dia, saudaraku. Nah saat-saat kita terjepit gitu, saudaraku, Tuhan kirim burung-burung gagak. Jadi benarlah firman Tuhan itu. Berilah maka kamu akan diberi. Tangan yang terbuka untuk memberi berarti adalah tangan yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Saya ulangi. Semua bilang sama-sama. Tangan yang terbuka untuk memberi berarti juga siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebab waktu engkau genggam terus tanganmu, engkau enggak mau beri, itu waktu datang berkat Tuhan kamu enggak bisa terima karena kamu gini terus nih. Tapi kalau kamu belajar melepas, maka ketika berkat Tuhan, kamu belajar untuk menerima. Amin. Waktu berkat Tuhan datang, kamu bisa menerimanya. Cepat saja hari ini saudaraku ya. Yang kelima, 7 logika salib yang kelima. Logika mati, tapi justru hidup. Tuhan Yesus mati, kita tahu sama-sama ceritanya. Tapi justru karena itu, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab tanpa kematian Kristus, tidak ada kehidupan kekal yang dapat tersedia untuk manusia. Jadi waktu dia mati justru kita dihidupkan. Matius 16 ayat 25. Mari baca sama-sama. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang dicontohkan Tuhan Yesus sekarang ingin diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu kehilangan nyawamu karena Tuhan, kamu akan memperolehnya. Seringkali kita ingin memperoleh nyawa. Apa nyawa kita, saudaraku? Apa yang menjadi nyawa kita masing-masing? Yang menjadi jiwa kita? Oh, Ibu Lili, Oma Lili langsung bilang uang. Apa yang menjadi nyawa kita yang susah kita lepasin untuk Tuhan? Itulah nyawamu. Apa yang kamu susah lepasin untuk Tuhan? Itulah nyawamu. Bukan cuma soal duit, saudaraku. Ya. Tapi mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu nggak bisa kasih area itu sama Tuhan. Kalau area lain bisa kamu kasih sama Tuhan. Oh, kalau duit saya nggak pelit, Pak. Kalau untuk pekerjaan Tuhan saya beri. Mungkin dia nggak pelit di duit, tapi dia pelit di dalam area hidupnya. Kalau yang ini Tuhan nggak boleh sentuh. Kalau cuma duit, kalau punya cuma ini, saya kasih untuk Tuhan. Tapi kalau kebiasaanku yang ini, nggak boleh Tuhan sentuh. Apa yang menjadi nyawa kita, saudara? Kalau kita berani kehilangan itu demi menyenangkan hati Tuhan, kita akan memperoleh yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kadang kita harus mematikan impian kita demi mengikuti rencana Tuhan. Coba saudara bayangin perjalanan hidup saudara masing-masing. Kadang-kadang demi mengikuti rencana Tuhan, impian-impian kita harus kita matikan, saudara. Dan kita harus menyamakan, menyelaraskan impian kita dengan impiannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukankah begitu pernikahan, saudaraku? Kadang-kadang istri harus mematikan impian-impian pribadinya demi menjadi pendukung bagi suaminya. Demikian juga suami harus mematikan impian-impian pribadinya demi menjaga rumah tangganya tetap di dalam Tuhan. Kadang kita harus mematikan impian kita demi mengikuti rencana Tuhan. Jangan takut kehilangan sesuatu karena Tuhan, saudaraku. Sebab Tuhan selalu mengganti dengan yang lebih baik. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Alkitab menariknya gini, saudara. Siapa yang memperhatikan orang miskin memiutangi Tuhan. Tuhan ini yang punya seluruh jagat raya, saudaraku. Bagaimana yang seluruh punya jagat raya ini bisa kita buat berhutang? Alkitab bilang, bantu orang miskin. Kamu membuat Tuhan berhutang padamu. Luar biasa kan? Jadi itulah jalan salib, saudara. Itulah logika salib. Jadi jangan takut kehilangan sesuatu. Poinnya di situ adalah Tuhan selalu mengganti dengan yang lebih baik. Yang keenam, logika ditolak tapi justru dipilih Tuhan. Tuhan Yesus itu ditolak oleh manusia. Tapi Alkitab katakan dia justru menjadi
batu penjuru. Saudara tahu batu penjuru itu batu yang di ujung seperti gini, saudaraku ya. Di sudut namanya penjuru kan, kayak tendangan penjuru gitu, kornel gitu. Jadi dia di ujung, dan di zaman dulu itu merupakan patokan konstruksi dan menjadi batu pertama yang menjadi alat ukur bangunan itu bisa dibangun dengan rata. Jadi konstruksi zaman kuno itu harus punya batu penjuru, saudaraku. Itu di sudut, sehingga dia tahu nanti ini sudutnya ke sana, sudutnya ke sini. Nah itu saya pernah terangin di Rhema Bible Teaching di kitab Efesus. Saudara cari nanti judulnya batu penjuru. Nah jadi bayangkan saudara, ditolak dunia justru menjadi batu yang terpenting di dalam sebuah bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan justru menjadi batu penjuru. Mazmur 118 ayat 22. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, tapi justru dipakai Tuhan untuk menjadi batu penjuru dari sebuah bangunan Allah, yaitu gerejanya. Dan kita semua ini dibangun di atas fondasi Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Kita adalah keluarga Allah, rumah Allah, bait suci yang dibangun di atas Kristus sebagai batu penjurunya. Dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, ditolak oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Tuhan Yesus dibuang. Dia rabi yang tidak pantas bagi orang Yahudi, kata mereka. Tapi justru apa yang dibuang oleh mereka digunakan oleh Bapa menjadi batu penjuru yang mendirikan sebuah gerakan baru yang menjadi yang namanya kekristenan. Saudaraku, Tuhan sering memakai orang-orang yang dianggap gagal oleh dunia. Bagi orang Farisi, bagi orang-orang lain saat itu Tuhan Yesus ini gagal untuk menjalankan Taurat, tapi justru dia menggenapi Taurat. Tuhan sering memakai orang-orang yang dianggap dunia ini gagal untuk melakukan hal yang luar biasa. Penolakan manusia bukan berarti kita gagal, saudaraku. Seringkali waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, mempunyai prinsip untuk tidak melakukan kesalahan, kecurangan, justru kita disingkirkan. Nah, bisa jadi justru itu cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Jadi kalau saudara mempertahankan integritas saudara, walaupun itu beresiko harus meninggalkan jabatan, walaupun itu harus beresiko dipecat, walaupun itu harus beresiko menghadapi tantangan yang lebih besar, saudara harus disingkirkan dari lingkungan itu, dari tempat kerja itu, tapi saudara mempertahankan integritas saudara. Mungkin itu cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik, saudara. Dan itulah yang terjadi dalam logika salib, bahwa penolakan justru menunjukkan bahwa itu dipilih Tuhan. Jadi kalau kita hidup benar, dunia menolak kita, nggak usah khawatir, saudaraku. Sebab yang paling penting itu adalah kita dipilih di hadapan Tuhan. Sudah tahu nggak apa hal yang paling menakutkan di dunia ini, di akhir zaman nanti? Selama hidup di dunia ini, lalu sampai pada waktunya kita menghadap Tuhan. Apa yang paling menakutkan? Waktu Tuhan mengatakan begini, aku tidak kenal kamu. Itu paling menakutkan, saudaraku. Ya, paling menakutkan. Aku tidak mengenal kamu. Loh, bukankah Tuhan Maha tahu? Kata mengenal di situ ginosko. Ginosko itu kata yang sama dengan bersetubuh. Jadi Maria dan Yusuf tidak bersetubuh. Itu tidak ginosko. Jadi waktu Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, aku tidak ginosko kamu, artinya aku tidak menikmati hidupmu. Jadi orang-orang yang dinikmati oleh Tuhan hidupnya seringkali justru adalah orang-orang yang ditolak oleh dunia ini. Itu sebabnya dalam logika salib, kalaupun kita ditolak oleh dunia, ingatlah yang terpenting itu dipilih oleh Tuhan. Makanya banyak orang-orang bersih, orang-orang jujur disingkirkan dari politik, saudara. Kenapa? Karena bahaya. Bisa membongkar segala kejahatan, korupsi yang merajalela. Nah, semua merasa ditipu kan dengan Pertamax. Ini motor gereja itu, saudara. Supra Fit gitu-gitu itu Pertamax saya isi, saudara ya. Jadi saya korban juga ini. Bukan cuma saudara, saya korban. Itu gitu-gitu Supra Fit gitu itu Pertamax, saudara. SPBU-nya yang di situ tuh, yang di dekat Atisa situ tuh. Selalu saya isi di situ. Full tank. Ya walaupun ada penjelasan-penjelasan sendiri yang kita dengar dari seorang tokoh, saudara ya. Nah jadi kita ngerti di situ bahwa dunia ini begitu jahat. Tapi kalau kita memilih untuk hidup bersih, seringkali justru yang hidup-hidup bersih itu disingkirin. Jadi yang ditolak oleh dunia justru dipilih oleh Tuhan. Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana kita hidup bersih di hadapan Tuhan.
Jangan sampai kita ngerasa nyaman di dunia dengan hidup kotor di dunia, tapi waktu di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, aku gak nikmati hidupmu karena kamu kotor. Tapi kalau kita bersih, Tuhan bisa menikmati. Artinya Tuhan mengenal kehidupan kita. Yang terakhir, logika salib. Logika kematian di salib. Kematian di salib justru keselamatan bagi dunia. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus menanggung semuanya dan beri pengampunan. Titus 2 ayat 11 baca. Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya apa? Saliblah yang menyelamatkan itu. Kalau tidak ada salib, ayat ini nggak mungkin ada. Bagaimana mungkin kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata kalau nggak ada salib? Nggak mungkin ayat itu ada. Tapi karena salib, maka ayat ini muncul. Kasih karunia yang dinyatakan melalui salib itu sudah nyata. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan slide sebelumnya tadi, masih dinaikkan lagi, perhatikan ya. Kan harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang dimatiin. Harusnya kita yang dibinasain. Harusnya kita yang dimasukin neraka, itu paling gampangnya. Tapi Tuhan Yesus yang menanggung semuanya. Dan dengan itu dia memberikan yang namanya pengampunan, forgiveness. Saudara tahu apa artinya forgiveness? Forgive, untuk diberikan. Jadi pengampunan itu bukan buat disimpan, tapi untuk diberikan. Harus dilepaskan itu pengampunan, jangan simpan sendiri. Kalau kamu simpan sendiri, artinya tanganmu begini, nanti kamu waktu datang pengampunan Tuhan kamu gak bisa terima. Makanya pengampunan itu baik sekali bahasa Inggrisnya, forgiveness, untuk diberikan, jangan disimpan. Nah sulit banget memang saudara buat mengampuni. Orang yang udah nyakitin kita, sulit banget diampuni. Benar gak saudara ya? Suami udah nyakitin istri, sulit banget diampuni. Istri udah nyakitin suami, sulit banget diampunin. Anak-anak udah nyakitin orang tuanya, sulit banget diampunin. Dan mungkin ada anak-anak yang sudah disakiti orang tuanya, sulit sekali mengampuni saudaraku. Ada banyak anak-anak yang kepahitan sama orang tuanya. Ya. Atau mungkin ada teman yang pernah dulu akrab, ternyata dia ember di belakang. Dia ceritain jelek kita di belakang saudaraku. Itu nyakitin kita banget, kita trust, kita percaya sama dia. Tapi dia menceritakan kejelekan-kejelekan kita pada orang lain. Dan sulit banget untuk ngampunin saudara. Logika dunia apa saudara perkataannya? Udah pantas lu memang gua benci. Benar gak kan? Itu logika dunia. Pantas lu dibenci. Karena kamu udah nyakitin banget hidup saya, pantas kamu dibenci. Tapi logika salib gak kayak gitu masalahnya. Kalau logika salib berjalan dengan seperti logika dunia, mati kita semua saudaraku. Tuhan Yesus mati buat kita di dalam kitab Roma waktu kita masih seteru, masih musuhan dengan Allah. Yesus mati untuk kita. Waktu kita masih lemah, Tuhan Yesus mati untuk kita. Waktu kita masih orang durhaka, baca di Roma 5 itu, durhaka, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kalau logika salib berjalan seperti logika dunia, mati kita saudaraku. Dan puji Tuhan logika salib tidak berjalan seperti itu. Logika salib adalah waktu engkau masih berdosa, waktu engkau masih seteru dengan Allah, waktu engkau masih durhaka, Kristus mati untuk kamu, orang-orang yang durhaka. Maka dari sini kita belajar tentang pengampunan saudaraku. Mengampuni itu sulit. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dia disalib bukan karena dosanya sendiri. Tetapi karena kasihnya kepada kita. Dia disalib karena dosa-dosa kita. Dan kasihnya mau mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau kita memilih mengampuni, kita sendirilah yang akan mengalami kebebasan sejati. Karena ingat mengampuni itu forgive. Artinya kalau kita nggak mengampuni, kita nggak lepasin itu pengampunan, kita terikat. Kita tidak mengalami kebebasan yang sejati. Tapi waktu kita mengampuni, maka kita mengalami kebebasan sejati. Baca kalimat terakhir ini saudaraku. 1, 2, 3. Pengampunan bukan soal mereka pantas atau tidak. Tapi soal kita memilih untuk bebas dari kepahitan. Semua baca. 1, 2, 3. Pengampunan bukan soal mereka pantas atau tidak, tapi soal kita memilih untuk bebas dari kepahitan. Kalau Tuhan mengampuni kita berdasarkan pantas atau tidak, habis semua kita ini saudaraku. Mati semua kita ini di dalam neraka. Tapi pengampunan diberikan bukan karena kita pantas atau tidak, tapi karena kita harus memilih untuk bebas dari yang namanya kepahitan. Itulah logika salib.
Jadi kalau saudara masih punya dendam, kepahitan, kebencian sama orang, lepaskan saja pengampunan. Tapi dia nggak pantas diampunin, Pak. Bapak kan nggak ngalamin, enak aja Bapak khotbah, gitu kan. Bapak nggak ngalamin. Lu pikir cuma lu yang punya masalah? Gua juga punya masalah, tapi kan gua harus khotbahin juga, gitu kan. Jadi kalau pendeta ceramain, seringkali ada orang-orang yang ngerasa, Pak Pendeta enak gitu. Coba lu jadi gua di sini, siapin khotbah tiap hari. Gitu. Kita semua punya masalah hidup, saudaraku. Kita semua punya problem-problem yang kita alami masing-masing. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus katakan gini, kita harus mengampuni. Pengampunan bukan soal pantas atau tidak, tapi soal memilih untuk bebas dari kepahitan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat kembali 7 logika salib. Yang pertama tadi, apa yang dianggap kekalahan oleh dunia justru adalah kemenangan. Itu logika salib. Yang kedua, apa yang dianggap menderita justru adalah kemuliaan dalam logika salib. Yang ketiga, waktu kita mengosongkan diri, merendahkan diri, justru kita akan ditinggikan. Jadi nggak usah sombong-sombong, saudaraku. Lebih baik merendahkan diri gitu. Nggak usah cari peninggian diri. Nanti kalau memang sudah waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Waktu satu kali ada seorang yang ngomong sama saya, kamu saya sudah bantu promosiin gini-gini gitu ya. Saya balas, Pak, kalau waktunya pelita itu diangkat di atas gantang, dia akan diangkat. Tapi kalau belum dia akan ditaruh di bawah saja. Marah dia saudara sama saya. Gak perlu dipromosi-promosiin saudara. Kalau sudah waktunya akan diangkat sendiri oleh Tuhan. Jadi waktu kita merendahkan diri, Tuhan pasti akan meninggikan kita. Amin. Yang keempat saudaraku, logika memberi. Waktu kita memberi maka kita akan menerima. Ingat saudara, tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang sama yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang kelima, logika mati tapi justru hidup. Artinya apa? Kalau kamu berani kehilangan nyawamu, berani matikan dagingmu itu, kamu akan memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, ia akan memperoleh hidupnya. Apa nyawamu? Semua bilang pada dirinya, apa nyawaku? Apa nyawaku? Apa kesenanganku yang selama ini masih jadi nyawaku yang aku tidak mau berikan kepada Tuhan? Sekarang aku mau berikan. Aku mau lepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Ku berikan kepada Tuhan. Maka engkau akan peroleh kemenangan dan hidup yang kekal itu. Kemudian jangan takut ditolak oleh dunia. Karena waktu kita ditolak dunia, sesungguhnya kita dipilih oleh Tuhan. Tapi dengan catatannya, ditolak dunia karena mempertahankan firman Tuhan. Bukan karena kelakuanmu yang buruk ditolak dunia lalu kamu pilih saya dipilih Tuhan. Bukan gitu ya. Itu bukan logika salib namanya. Yang ketujuh, logika kematian di salib justru mendatangkan keselamatan bagi dunia. Dari sini kita belajar tentang pengampunan. Bahwa kalau kita mengampuni justru itu membebaskan kita. Karena pengampunan bukan soal pantas atau tidaknya orang itu diampuni, tapi soal kebebasan kita. Makanya namanya forgive. Kalau kita tidak lepaskan itu pengampunan, kita tidak berikan pengampunan, maka dia mengikat kita. Pengampunan itu untuk diberikan. Lepas dari pantas atau tidaknya orang itu. Itulah logika salib. Saudara dapat perspektif baru sampai sini, amin? Mari kita berdoa.